Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan saya, jangan perhatikan HP. Ya, sambil dilihat gambar saya takut berubah menjadi beruang. Gambarnya sambil dilihat. Kayaknya tangannya gak menang tukang shooting. Kita bahas sekarang kesempurnaan Islam, ya. Kesempurnaan Islam. Islam baru sempurna bila menyempurnakan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah al-imanu wa antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini kriteria yang pertama. Sekarang kita bahas orang Islam harus iman. Imannya kepada siapa? Satu, kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, kepada rasul-rasul Allah. Yakin iman kepada Allah, bahwa Allah itu betul-betul mawjud, ada. Apa bukti adanya Allah? Pertama, adanya lah. Yang kedua, adanya bu. Adanya si. Yang. Adanya ma. Adanya makhluk. Manusia, laki dan perempuan. Semua berpasang-pasangan. Semua berpasang-pasangan. Jadi makhluk yang berada di permukaan bumi ini itu memang ada sebangsa orang-orang memang ada orang-orang yang tidak sempurna. Ada seorang laki-laki yang sempurna, ada seorang perempuan yang sempurna. Kalau makhluk saya nggak tahu ya. Kalau makhluk saya nggak tahu. Apakah ada gajah bencong, saya nggak tahu ya. Ada sapi bencong, ada kambing bencong, saya nggak ngerti. Nggak tahu saya ya. Nggak tahu. Kalau manusia kan ada. Ada yang bencong. Jadi kalau ke makhluk yang lain saya nggak ngerti. Apalagi kodok. Mana kodok bencong, nggak ngerti saya. Ayam juga nggak ngerti. Oleh karena itu semua makhluk termasuk utamanya manusia, kalau yang lainnya tidak bisa, manusia harus mempunyai keyakinan bahwa Allah Ta'ala maujud. Adanya apa tadi? Adanya alam dan isi, adanya langit dan isi. Nah, itu bentuk keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul maujud, betul-betul ada. Terus kemudian yang kelima, wabil yaumil akhir. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, kita imani yaumil akhir. Apa yaumil akhir? Yang disebut hari akhir adalah tamatnya umur dunia. The end, dunia berakhir. Ceritanya dunia sudah berakhir, yang disebut hari kiamat. Wabil qadri khairi wa syarrihi, yang keenam, yang ketujuh itu bergandengan. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik dan takdir buruk itu kita imani, kita yakini bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Itu dari Allah. Pertama kita yakini adanya Allah. Yang kedua kita yakini adanya para malaikat-malaikat Allah. Seperti apa malaikat? Tidak sama dengan manusia. Malaikat mempunyai sifat yang tidak sama dengan manusia.
Malaikat bersifat la ya'sunallah. Malaikat bersifat tidak pernah durhaka kepada Allah. Sekali diperintah ke selatan, ke selatan. Diperintah ke utara, ke utara. Sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Malaikat yang wajib kita yakini ada 10. Satu malaikat Jibril. 2 malaikat. Mikail. 4. 3. Israfil. 3. Israfil. 4. Munkar. Loh, Rokib, Rokib. Adit. Munkar, Nakir. Malik. Ridwan. itu sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Malaikat Jibril apa tugasnya ada sendiri. Malaikat Mikail ya. Malaikat Mikail. Kalau orang Inggris mengatakan malaikat Mikael itu katanya. Kalau kita tetap jangan merubah. Malaikat Mikail. Israfil, semua malaikat itu ada tugas mereka sendiri-sendiri. Tidak bisa dibahas sekarang, waktunya nggak nutup. Namun kita wajib meyakini bahwa malaikat yang wajib diketahui ada 10. Itu ciptaan Allah yang sesuai dengan tugasnya mereka masing-masing. Ada tugasnya itu. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini. Malaikat ada apa? Kitab Allah ada 4. 1. Kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran ada 4. Wa rusulihi, dan Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah, para nabi yang wajib kita yakini ada 20. Nah, pada nabi 22 saya. Orang Islam wajib tahu bahwa nabi atau rasul-rasul Allah yang diutus oleh Allah itu ada 25. Nabi banyak ya. Cuman yang wajib kita yakini, yang wajib kita ketahui adalah sebanyak 25. Wabil yaumil akhir, adanya hari akhir, adanya hari kiamat wajib kita yakini. Wajib kita yakini. Apa yang disebut hari kiamat? Hari rusaknya alam. Langit hancur, bumi hancur, seisinya, itu disebut kiamat. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro seperti yang terjadi kecil-kecil di permukaan bumi ini, seperti bapak ibu meninggal, termasuk kiamat sugro. Seperti terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, cekcok, keketok, suami ini norkop bojone, bojone norkop bojone meneng, jenenge kiamat sugro. Terjadinya tabrakan, terjadinya kita tertimpa oleh pohon ketika berada di perjalanan, termasuk kiamat sugro. Kiamat kubro itu hancurnya seluruh alam beserta isinya, lalu kemudian berubah menjadi alam berubah menjadi alam akhirat. Nanti setelah kiamat itu bernama alam akhirat. Setelah rata bumi ini, manusia nanti akan dibangunkan dari kuburnya sesuai dengan amal perbuatannya. Bagaimana keluarnya orang ketika setelah hari kiamat? Yaitu seperti keluarnya benih dari bumi. Metu, meletek, bumi ku meletek, kayak iku. Tumbuh pas Anis, tumbuh pas Nabila, keluar pas Lia, keluar pas Aura, keluar pas apa? Aisyah, keluar pas Aula, keluar pas apa? Jila. Keluar sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing, yang seketika itu juga Allah langsung menampakkan bahwa kalau kita mempunyai banyak amal baik, maka kita akan sempurna wujud seperti semula. Kalau kita mempunyai amal yang tidak baik, umpamanya pekerjaannya seperti anjing selama di dunia, maka kepalanya akan berubah menjadi anjing. Kalau kita perbuatan di permukaan bumi seperti
celeng, babi, maka badannya tetap manusia, kepalanya kepala babi. Kalau perbuatan kita seperti harimau, suka menindas orang kecil, itu namanya perbuatan harimau, nanti akan berkepala harimau. Kita perbuatannya seperti tikus, badan manusia, kepalanya kepala tikus. Naudzubillah. Terus kemudian wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Adanya qada dan qadar itu semua dari Allah. Takdir baik dan takdir buruk itu dari Allah. Salah satu contoh manusia, saya mengambil jeleknya aja ya, takdir baik dan takdir buruk. Saya mengambil buruknya, contoh saja. Ada salah satu manusia tertimpa atau ketabrak kereta api. Apakah karena itu katanya tadi takdir baik dan takdir buruk itu dari Allah? Kalau manusia itu lagi tertimpa buruk, apakah dengan kezaliman Allah? Tidak. Itu bisa ketidakhati-hatian manusia. Ya. Paham? Ketidakhati-hatian makhluk, atau memang manusianya memilih lebih baik di syarrihinya daripada khairihinya. Apa syarrihi? Kejelekannya seperti putus asa, bunuh diri. Dengan putusnya cinta dengan seseorang, memutuskan penorawis, tidak ketemu aku meneng, panas hatiku, hancur hatiku, meloncat nang kereta api ketika lewat, hancur bang, gemet. Itu namanya kamu memilih syarrihinya, tidak memilih khairihinya. Yang benar bagaimana? Ketika kita ada permasalahan, jangan memutuskan kepada syarrihi, tapi memutuskan kepada khairihi. Bagaimana? Ya daripada kita putus cinta, contohnya ya, ambil wudhu, ambil Al-Quran, kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan-bacaan Al-Quran. Itu namanya memilih takdir baik. Paham ya? Paham? Cek milian takdir jo ba. Contoh Nabila, contoh kecil ya, ada takdirnya itu takdir, ada ketentuan, ada takdir apa namanya? Takdir itu banyak orang-orang yang memilih takdir jelek. Sini cek aja, ujian. Ini namanya asapnya artis. Jadi kan nyanyi itu. Kipas. Durian, mana nama Ali? Nah? Mau yang mana kau? 3 lah. 3 wis. Ya, jadi kita sebagai manusia yang sempurna lebih baik memilih takdir baiknya daripada takdir buruknya. Kuno mana? Sedih burung maksudnya. Burung enggak bisa. Tutup berapa? Tutup lawangi. Ya, betul wangi ini ditutup. Yes, cepat ya. Itu kalau dibahas semuanya secara detail lama. Jangan dihirup. Yang kedua, untuk jangan dia pasangan coplok ini. Awas kesetrum kan, cabut dulu ininya. Ini cabut dulu. Yang kedua, setrum dia macam biasa dari mana nih bang? Coplok aku dulu ini bang. Iya dah. Dah ada. Iya terasa kan. Makanya harus ini. Jangan dilepas dulu. Ini dilepas dulu, masukkan bas tuh ya Allah. Jangan dia tak sambung nanti. Cepat, ayo malam. Masuk aja.
Rosak lah katanya. Ada yang bilang rosak katanya. Rosaka, si rosak gangguan nih kak, si rosak tukang video nih kan. Yang kedua adalah ihsan. Dengerin. Kesempurnaan Islam itu adalah yang kedua ihsan. Apa ihsan? Kita al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kesempurnaan Islam adalah yang pertama kan Islam harus apa namanya ya? Harus Islam dulu, masuk Islam dulu. Setelah itu sempurnakan dengan keimanan, sempurnakan dengan ihsan. 3 kriteria tadi. Islam, iman, ihsan. Kalau hanya Islam saja tidak iman, tidak sempurna. Kalau hanya Islam saja tidak ihsan, tidak sempurna. Apa ihsan itu? Ihsan adalah suatu perbuatan ibadah kita kepada Allah dengan seperti contoh melakukan sholat fardu, melakukan sholat 5 waktu. Bagaimana caranya? Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu itu dilihat oleh Allah. Kalau kita melakukan sholat 5 waktu lalu kemudian kita perasaan seakan-akan dilihat oleh Allah, maka suatu hal yang tidak mungkin, sholat kita akan tak mungkin tidak khusyuk, akan khusyuk. Coba wes contoh, aura contoh ya, aura itu sholat ingin dilihat orang ganteng, wah macam-macam wes modalnya, Allahu Akbar, kerudung itu benak notok ini. Ya, kami ingin seperti itu. Nah, sama dengan kita ketika kita itu seakan-akan dilihat oleh Allah, maka kita akan menundukkan kepada, akan mengecilkan badan. Nah, ya. Lalu kemudian fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Jikalau kita tidak bisa perasaan untuk dilihat Allah, ya, pertama kita perasaannya harus bisa melihat Allah. Salah tadi. Kita menyembah kepada Allah itu seakan-akan kita kelihatan kepada Allah. Ini tingkat tinggi ya. Harus belajar. Selama ini yang kau lihat adalah tembok toh. Tidak pernah melihat Allah. Perasaan tidak pernah melihat Allah. Yang pertama tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Menyembah kepada Allah, bersujud kepada Allah, melakukan sholat yang 5 waktu seakan-akan kamu itu bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah karena banyak rintangan, banyak halangan di pikiran, ingat sesuatu, ya, ingat sesuatu, lalu kemudian maka seakan-akan kamu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihannya 2, tidak bisa melihat Allah, ayo berubah perasaan seakan-akan dilihat oleh Allah. Oh iya, aku dilihat oleh Allah. Takut sudah kalian. Tapi kalau kamu itu dalam sholat tidak pernah merasa dilihat oleh Allah, delokan wis sholatnya wong itu. Delokan wis. Delokan sholatnya are-are. Ya apa sholatnya are-are? Kagian? Guyon. Anak sing dibetak rokone teko mburi. Nah, seperti itu. Ada. Kenapa? Karena sholatnya tidak pernah merasa dilihat oleh Allah dan tidak pernah merasa melihat kepada Allah. Apa? Ada yang bilang assalamualaikum. Salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Muka-muka pada selamat. Amin. Ngerti? Ya? Dalam artian sholat, bagaimana sholat? Sholat itu, ayo, seakan-akan kita melihat kepada Allah. Jangan melihat tembok. Jangan melihat teman. Makanya sangat salah sekali ya, ketika umpama Aisyah sekarang berada di depan Lia, kemudian muknanya siapa ini? Aisyah di belakangnya itu ada gambar I love you. Kamu jangan mikir, Lia, I love you pada siapa ya? Jangan mikir kayak itu. Makanya mukna itu lebih baik polos putih daripada berwarna-warni. Paham? Sekarang kan macam-macam orang, udah ada yang pakai biru, hijau, kuning, yang satu bledos. Balonku ada 5. terus Berubah-ubah warna. terus Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. terus. Meletus balon hijau dor. Oh, seperti itu. Sekarang sudah berwarna-warni orang pakai mukna itu. Apakah boleh? Tetap boleh selama tidak terlihat auratnya. Tetapi di situ akan mengganggu orang yang melakukan sholat di belakangnya. Contoh, Nabila pote, coba lah koton. Coba di Nabila, salah ada yang ngepir kerker, baba. Ngabosakirin anis ki guru keluaran dari matahari. Muapan ageder. Nabila kulih atini. Allahu Akbar. Kapan yo aku singkirani kuat tu puroko koyo ate anis. Apa? Ada yang bilang kok pas kayak guru teko. Guru teko. Teko. Oh, itu contoh bang. Contoh, jadi sekarang orang banyak memakai mukna warna-warni. Teka tutup teko. Kalau lulus yang bener tolong. Teko. Saya mencontohkan mukna berwarna-warni. Dicontohkan pada sekolahan anak-anak TK berwarna-warni. Apakah sah? Tetap sah. Paham, Bil? Sah. Terus nilai ibu. Nggak ngerti kan? Biasa komen itu banyak. Jadi nggak komen yo. Ono lambe baik, ada lambe tidak baik. Yang lambenya tidak baik, komennya tidak baik. Nek lambe ini api nyambung kepada Allah, komennya bagus. Paham kau? Kalau nyambung kepada Allah, ya, kalau nyambung kepada Rasulullah, pastilah orang itu komennya baik, bagus, ya. Kalau nggak nyambung kepada Allah, biasa kita sebagai manusia di komen harus menerima. Di komen baik, di komen tidak baik, harus kita Terima. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Paham ya, Bil? Kita nih kuis ya. Apakah sah atau tidak sah pakai warna-warni mukna itu? Tetap sah selama tidak membuka Cuman akan mengundang orang ketidakkhusyuan orang yang ada di belakang. Paham ya? Paham. Ingat, kalau bisa pakai mukna seperti ala-ala lama. Apa ala lama itu? Yang tidak pakai sambungan itu kan lebih sempurna. Yang pakai sambungan, yang lurus terus gitu. Terus di sini ada ikatnya. Di sini ada ikatnya. Kenapa? Takut tangannya, takut ininya apa namanya? Jatuh. Takut kain apa? Kain muknanya jatuh. Kalau jatuh tangannya kelihatan, kulitnya kelihatan, ini termasuk sholatnya tidak wudu yo. Kalau sudah tidak sabar percuma ya. Artinya begini, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah itu, ayo seakan-akan kita melihat pandangan kita, perasaan kita, semua angan-angan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang yang lain. Ya, kalau tidak bisa, ada satu pilihan lagi.
seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berada, kita dilihat oleh Allah. Ya. Baik di rumah maupun di luar rumah. Dilihat oleh Allah. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi ilmu barakah manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.